Makna Kamis Putih. Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Jadi, peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-murid memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak beragi dan penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah itu dimulai sejak matahari terbenam, karena dalam sistem kalender Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari berikutnya. Itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Dalam Kamis Putih, kita memperingati beberapa hal. Pertama, peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Kedua, adalah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebagai simbol perendahan diri Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan yang dihormatinya. Ketiga, kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak terpendam, dan kebenaran mutlak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan melalui ibadah Kamis Putih. Ketulusan kasih telah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus ketika ia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan dia mati demi menebus dosa-dosa kita. Mari bersama-sama dalam ibadah Kamis Putih ini kita merendahkan diri menyembah Dia dalam tuntunan tema mengingat dan memberitakan kematian Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sidang perayaan Kamis Putih atau Kamis Suci yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami sering gagal meneladani kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami gagal mengikuti jejak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, ampunilah. Tulus
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin. Mari kita membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan ayat 12 sampai 19. Kita akan baca secara alternatif antara majelis gereja dan semua warga jemaat. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kita baca secara berbalasan antara semua majelis gereja dan bersama dengan segenap warga jemaat. Ya, kita mulai dari ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kumalas kepada Tuhan? Segala
Aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Sungguh berat bagi Tuhan. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan berat. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, di mana kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-12 pada ayat yang pertama sampai 14. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31b sampai 35. Ketika kita sudah mendapatkan pembacaan yang akan kita baca sebentar, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami ada berkumpul di tempat ini, Tuhan. Kami memperingati malam sebelum Engkau menyerahkan diri untuk menanggung segala derita, dosa, dan kesalahan kami. Suasana Kamis Putih, kami belajar untuk memahami makna dari suasana Kamis Putih ini, mengingat dan mengenang serta menceritakan tentang Kristus yang telah mati, yang menebus segala dosa kami, juga memberi kehidupan kekal bagi kami. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 14. Ketetapan perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi
jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan, dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam hari ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Firman Tuhan. Dengarkan Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-13 di ayatnya yang pertama sampai 17 dan ayat 31 bagian B sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya,
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang Anak Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kure sumanga puang. Selamat malam, shalom. Saudara, kita sangat berbahagia malam ini boleh bertemu, dan cuaca sangat indah, luar biasa. Sejak kemarin sampai hari ini kita dibantu Tuhan dengan cuaca yang baik. Boleh kita memberi salam pada kiri kanan kita untuk mengatakan selamat hari Kamis Putih. Terima kasih. Malah pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengingat dan memberitakan kematian Yesus. Mengingat
dan memberitakan kematian Yesus. Saudara, kita berada dalam suasana Kamis Putih yang maknanya mengingatkan kita tentang malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Di malam itu juga Yesus sebelum menderita, ia memberikan dirinya sebagai tanda kasih yang kekal kepada sesama, kepada seisi dunia ini. Kalau tema kita mengatakan mengingat dan memberitakan kematian Yesus, pertanyaannya, apakah kita selalu mengingat, lalu mau memberitakan tentang Yesus, tentang penderitaan Yesus? Kenapa ini menarik, saudara-saudara? Karena di dalam dunia ini orang mudah lupa pada kebaikan orang lain, lupa pengorbanan, bahkan seringkali lupa pada Tuhan. Karena itu tidak berani untuk mau mengatakan kebenaran. Tapi kita diajak untuk tidak lupa, melainkan kita diajak untuk hidupkan terus kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, hidupkan terus tentang kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Melihat bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan bersama, kita melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Pemazmur mau mengatakan bahwa tidak mudah menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Ada rasa putus asa, ada perasaan jiwa yang terancam, ada suasana harus berteriak, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan gereja berada dalam suasana-suasana seperti itu. Kita seringkali merasa jiwa terancam, putus asa. Kita berteriak, kita mohon pembebasan. Saudara, pemazmur mau mengatakan, Dia ada bersama dengan kita. Kita diperlihatkan tentang kuasanya, kita diperlihatkan tentang kasih-Nya, kita diperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Dan ini juga lah yang mau dikatakan saudara-saudara dalam kehidupan umat Tuhan. Peristiwa Paskah dalam perjanjian lama, bahasa aslinya dikatakan Pesah. Apa yang mau disebutkan di situ? Melewati. Di malam terakhir ketika umat Tuhan berada dalam suasana di mana mereka terus ditindis, disesah sebagai budak yang tidak bisa merdeka, yang tidak bisa mengeluarkan pendapat, yang hidupnya berada dalam cengkeraman. Orang-orang yang berusaha terus menjadikan umat Tuhan sebagai budak. Lalu Tuhan mau mengatakan kuasanya. Berbagai tulah diberikan. Tapi tulah-tulah itu tidak membuat orang-orang yang menyiksa sesamanya menjadi sadar. Seringkali juga hal seperti itu terjadi. Banyak kali peringatan-peringatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tetapi seringkali kita menganggap itu biasa saja, kita abai. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan mau membebaskan umatnya, maka dari suasana di mana mereka menderita, lalu Tuhan mau memperlihatkan bahwa untuk setiap rumah yang dilumuri darah, maka di situ Tuhan akan bebaskan para penghuninya dari semua situasi yang berat, situasi tulah. Apa yang dibuat oleh Tuhan? Allah beri hidup, Allah bebaskan. Mengapa itu Tuhan mau lakukan? Karena Dia mau mengatakan bahwa ini umatku, ini milikku, ini kepunyaanku, mereka harus bebas. Mereka jangan terus berada dalam cengkraman kuasa-kuasa yang bisa membuat kehidupan umat Tuhan tidak menikmati anugerah kasih dan kebaikan Allah. Maka itulah yang mau disebarkan oleh Yohanes, menggambarkan cerita tentang kasih Tuhan. Cerita yang bagi kita saudara-saudara selalu terngiang dalam kehidupan kita, bagaimana kasih Tuhan itu besar. Setelah Yesus menikmati makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian Ia membasuh kaki murid-murid. Kaki itu kan adalah alat atau bagian dari tubuh kita di mana kita pakai untuk berjalan, dan kita menginjak apa saja yang ada di jalan, kita menginjak apa saja yang ada di rumah.
baik yang bersih, yang kotor, di jalan pun demikian, dimanapun demikian. Tapi saudara-saudara, bagian yang paling kotor itu, disitulah justru Yesus mau memperlihatkan, ia mau merendahkan hati, ia mau turun untuk melayani murid-muridnya. Tuhan hadir. Dia mau mengungkapkan bahwa dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala mahkota yang ia miliki, dia harus turun merendahkan hati. Dia merendahkan diri untuk membasuh kaki para murid. Petrus ketika pada bagian itu, Petrus lalu mengatakan tidak akan mungkin. Ya, tapi Tuhan katakan kalau ini tidak terjadi, kamu tidak akan mendapat bagian dari perjanjian yang Tuhan sudah katakan. Lalu Petrus katakan kalau begitu bukan hanya kaki tapi minta kepala dan tangan untuk dibasuh. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus tahu bahwa ada hati yang tidak bersih. Yesus juga tahu bahwa ada rancangan yang jahat, dan itu terjadi kan kepada muridnya Yudas. Bisa dibayangkan ketika Yesus harus membasuh kaki Yudas. Yang Yesus tahu sendiri bahwa satu saat, satu waktu Yudas ini akan mengkhianatinya. Satu waktu Yudas ini tidak akan menerima Yesus, akan mengambil satu langkah di mana menikam Yesus secara perlahan-lahan. Tapi apakah Yesus mundur? Tidak. Justru dia mau memperlihatkan kepada kita bahwa musuh sekalipun, orang yang sekalipun akan mengkhianatinya, orang yang sekalipun akan menghancurkan hidupnya, bagi Yesus, dia cuci kaki Yudas itu. Dia bersihkan kaki Yudas itu. Yesus tidak pernah memandang kejelekan hatinya. Yesus tidak pernah memandang ini musuh yang bisa menghancurkan kehidupannya. Bagi Yesus, mencuci kaki, membersihkan kaki, yang adalah pekerjaan seorang hamba yang hina, hamba yang tidak punya harga di mata tuannya. Bagi Yesus, dia memilih posisi itu, membersihkan kaki siapapun juga, termasuk Yudas. Saudaraku, Tuhan Yesus basuh. Dia mau mengatakan bahwa ini adalah tindakan untuk memulihkan keadaan. Kenapa Yesus mau lakukan? Lalu kemudian Korintus mau mengatakan seperti ini. Kita harus mengingat, ingatlah aku, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa harus mengingat? Karena saudara-saudara, karena salib itu bukan peristiwa yang biasa. Ketika Yesus mau melakukan semuanya itu, ketika Yesus mau memberikan dirinya, hidupnya, menderita, ketika Yesus merasakan ini adalah kesesakan tidak mudah baginya, tapi justru dia mau memperlihatkan bahwa inilah salib. Dan setiap kali kita melihat salib itu, di salib itu ada kasih yang rela terluka. Di salib itu ada pengampunan bagi orang yang berdosa. Di salib itu adalah harga yang mahal untuk keselamatan kita. Kita belajar untuk melihatnya, belajar untuk memahaminya. Saya mau mengatakan pada kita, masihkah kita tersentuh oleh salib Yesus? Masihkah kita ketika memandang salib itu, kita masih merasakan ada getaran yang membawa kita untuk menyaksikan, sungguh Tuhan menderita untuk saya. Sungguh Tuhan berkorban untuk saya. Ataukah kita merasa biasa-biasa saja? Ataukah kita menganggap itu hal yang selalu terulang disampaikan, tapi tidak pernah menggetarkan kita? Padahal harusnya kita merasa bahwa tubuh yang terluka itu, tubuh yang hancur remuk, karena cambuk, karena luka, ini sungguh pengorbanan yang dalam. Ini sungguh adalah kasih Tuhan yang besar. Sehingga saudara-saudara, janganlah hati kita
hatiku, hatimu dingin, beku. Tapi harus hati kita luluh, mencair untuk menyaksikan pengorbanan Yesus yang besar. Kita diajak untuk melihat pengorbanan itu. Makanya ini menjadi peringatan bagi kita. Ingatlah ini. Betapa dalamnya pengorbanan Kristus. Betapa relanya Yesus mau memberikan hidupnya pada titik yang paling rendah. Seringkali bagi kita kan ini, saya kan tidak bisa berada pada posisi seperti itu. Tidak bisa direndahkan. Saya kan seorang pemangku adat, saya kan orang yang hebat, saya kan menguasai banyak hal. Sehingga kita tidak bisa berada pada titik seperti yang dialami oleh Yesus. Rendah serendah-rendahnya. Tapi hari ini saya mau mengatakan, buka hatimu. Biarlah hatimu terbuka untuk menyaksikan pengorbanan Yesus. Sehingga dengan hati yang terbuka, hati yang rela menerima pengorbanan Yesus, membuat kita tersungkur di hadapannya dan mengaku, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Lalu Paulus juga mau katakan seperti ini, kata Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Saudara, ini perjamuan bukan sekedar ritual. Itu adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita tidak lagi hidup dalam diri kita sendiri. Kita bukan hidup karena kemauan kita, karena ego kita, tapi kita hidup dalam kasih, dalam pengampunan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan darah Yesus menandai kita berada dalam kehidupan yang baru. Hidup baru dalam kasih Tuhan. Seorang anak yang selamat dari kecelakaan besar, kalau dia mengalami kecelakaan besar, dia selamat saudara-saudara, hidupnya pasti berubah. Kenapa berubah? Karena dia mengatakan, Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk hidup. Dia akan menghargai hidupnya. Saya mau katakan seperti ini, kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Masa kita masih mau hidup dalam suasana yang lama? Masa kita yang sudah dibebaskan, masa kita mau masih hidup dengan hobi yang tidak baik? Yang terus-menerus kita lanjutkan dalam kehidupan kita, padahal kita sudah diselamatkan. Masa kita masih mau berbohong? Masa kita masih mau melibatkan diri dalam sabung ayam, judi, pergaulan bebas, ya, terlibat dalam tedong petarung, hobi-hobi yang membawa kita dalam suasana yang tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Masa kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita masih mau hidup dalam ketidakbenaran? Harusnya hati kita, pikiran kita terbuka untuk mengatakan, Tuhan, Engkau sudah berkorban menyelamatkan aku. Maka lakukanlah kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku, maka aku mau hidup lebih baik. Sudahlah, tanggalkan yang lama saudara-saudara. Mari kita hidup untuk mau mengampuni. Mari kita hidup untuk lebih rendah hati, lebih setia kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengingat, tetapi justru kita mau memberitakan ini. Hidup hanya sekali, hidup yang sekali ini jangan disia-siakan. Tapi ingatlah pengorbanan Kristus. Dan kalau kita sudah mengingat pengorbanan Kristus, maka kita diajak beritakanlah itu lewat seluruh kehidupan kita. Hidup yang penuh kasih, hidup yang mencerminkan Kristus, hidup yang menjadi terang dimanapun kita berada. Sebuah lilin tidak akan pernah bicara, tapi sebuah lilin dia hanya akan terus memperlihatkan terangnya. Lilin cukuplah menyala, cukup menyala untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Hidup kita adalah hidup seperti lilin, cukup menyala supaya di lingkungan di mana gelap itu ada,
kita terus menyala, menjadi terang. Biarlah terang itu dilihat. Karena dengan hidup sebagai orang yang memancarkan terang, disitulah Yesus hidup. Yesus tidak pernah lupa kepada kita, saudara-saudara. Tapi hati, pikiran, hidup Yesus, semua untuk kita. Semua diberikan untuk kita. Bahkan sampai dia mati di kayu salib. Besok kita akan peringati ini. Untuk itulah kita diajak, mari dalam hidup ini, ingatlah kasih Kristus yang dalam, yang besar. Ingatlah kemurahan Tuhan. Dan ketika kita mengingat pengorbanan Kristus, maka beritakanlah itu, nyatakanlah itu kepada siapapun. Dan kita akan wujudkan itu dengan pembasuhan kaki. Jangan merasa malu, jangan merasa jijik, jangan merasa saya tidak akan mau melakukannya untuk sesamaku. Tapi marilah seperti Yesus, dia merendahkan hati, dia mau untuk membasuh para murid, maka kita diundang oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya. Sehingga di dalam suasana Kamis Putih ini kita mengingat pengorbanan Kristus, kita mengingat bagaimana Yesus melayani kita, maka kita lakukan itu sambil kita pun juga mau menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Engkau mau mengasihi kami, dan kebaikan-Mu sangatlah besar. Pengorbanan-Mu yang indah. Biarlah hati kami terbuka, tulus menerima semua yang Engkau buat. Lalu kami mau memancarkan dan menceritakan tentang kebaikan-Mu, bahkan mewujudkannya melalui sikap kami. Kami hamba-Mu yang Engkau berkati, Engkau kasihi. Biarlah kami terus mengingat tentang kemurahan-Mu, dan kami menjadi pembawa terang dimanapun kami berada. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu firman Tuhan telah mengajak kita untuk mengingat dan memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Dia telah melayani kita, melayani murid-muridnya melalui pembasuhan kaki. Bahkan lebih daripada itu, Dia membasuh kita dengan darah-Nya. Sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima pembasuhan kaki, ataupun mungkin nanti ada yang rindu untuk saling membasuh antara yang satu dengan yang lain, mari kita angkat pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
karena saya mengikuti jejak Yesus, bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya dengan penuh cinta kasih. Dan karena itu hendaklah kita saling melayani, supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai pertanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu." Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi, dan mengampuni. Mari Bapak Ibu, kita semua datang untuk menerima pembasuhan kaki. Dan kalau ada yang rindu untuk saling membasuh kaki antara yang satu dengan yang lain, di ujung sana disiapkan juga tempat di depan. Silakan Bapak Ibu. Aku membasuh kakimu karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Aku membasuh kakimu karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah membasuh kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tuhan
bahwa kita betul-betul saling mengasihi. lebih sungguh. Iya, enggak salah. Mengampuni lebih Setelah yang bisa. Setelah yang bisa. mengampuni lebih sungguh. Aku membasuh kaki kamu ini karena Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling mengasihi. Karena itu hendaklah kamu juga saling mengasihi. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya, kita lakukan pembasuhan kaki ini Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengampuni. Karena itu hanya bisa dilakukan kalau kita merendahkan diri kita seperti Kristus yang merendahkan diri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, Kita melakukan pembasuhan kaki sebagai wujud nyata bahwa kita melakukan tindakan kasih secara nyata.
sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pembasuhan kaki ini kita lakukan sebagai tanda ketaatan kita terhadap perintah Kristus bahwa kita harus saling mengasihi secara nyata. Karena itu hendaklah kamu juga saling mengasihi. Ya, dalam diam. Ya. Kalau kita melakukan pembasuhan kaki, karena memang Yesus terlebih dahulu telah membasuh kita, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling membasuh. Melayani, melayani lebih sungguh. Oh iya. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
kita melakukan pembasuhan kaki, ini kita lakukan karena Tuhan Yesus yang menyuruh kita, dan kita harus mengikuti perintahnya karena kita adalah murid-Nya. Kita melakukan pembasuhan kaki ini sebagai wujud cinta kasih yang harus kita nampakkan di antara kita. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kita harus saling melayani sebagaimana Kristus terlebih dahulu telah melayani kita dengan kasih. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu melayanilah dengan sepenuh hati dan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang masih rindu untuk menerima pelayanan pembasuhan kaki supaya maju ke depan.
Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, Dia sangat mengasihi kita. Dia telah membasuh murid-muridnya, bahkan lebih daripada itu membasuh kita dengan darahnya yang suci kudus. Maka kita pun juga harus saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya sebagai wujud cinta kasih yang Dia lakukan. Karena itu kita pun juga harus saling mengasihi, baik melalui pembasuhan kaki maupun dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Karena Kristus terlebih dahulu telah melayani kita melalui kematiannya. Ya. Oke. Kaki, oleh karena saya mengasihimu sebagaimana Kristus melayani muridnya melalui pembasuhan kaki. Karena itu hendaklah kamu juga saling melayani dalam kehidupan ini. Mengasihi lebih sungguh.
pembasuhan kaki ini sebagai wujud ketaatan kita pada perintah Kristus, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Demikian pun juga kita harus saling mengasihi. Karena itu teruslah melayani dengan sepenuh hati dan dengan penuh cinta kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Karena itu hendaklah kita saling mengasihi. Masih ada juga. Kita mengasihi oleh karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Maka hendaklah kehidupan kita ini kita harus saling mengasihi. Kita mau melayani karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita. Bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya karena cinta kasihnya bagi kita. Maka hendaklah kita harus saling melayani.
kita melakukan pembasuhan kaki seperti pada saat ini, karena Kristus terlebih dahulu telah melakukan hal ini kepada murid-muridnya, yang sebenarnya murid-muridnya lah yang harus melakukannya, tapi Yesus mau melakukannya karena cinta kasihnya dan memberikan teladan supaya murid-muridnya pun juga saling membasuh kaki. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita, bahkan sampai nyawanya Dia rela korbankan karena cinta kasihnya untuk kita dan untuk dunia ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kita untuk boleh saling melayani melalui pembasuhan kaki, sebagaimana Kristus telah meninggalkan teladan yang baik bagi kita, sehingga kita melakukannya sebagai tanda ketaatan kita, kesetiaan kita sebagai murid-murid Kristus. Bersyukurlah terus kepada Tuhan, serta bersukacitalah, dan nyatakanlah sukacita kita dengan pujian, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Mari menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri saudara-saudara dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan semua umat yang percaya pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita akan kumpulkan. Firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Bagi Yesus kuserahkan, kita nyanyikan setelah ayat kedua, dilanjutkan paduan suara jemaat Rantebau. Dilanjutkan pada suara jemaat Rantebau.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, disampaikan kepada kita bahwa setelah ibadah kita di sini akan dilanjutkan ibadah penghiburan di keluarga almarhum Bapak Martin Baksiang, Mbak Bapak Maya, yang sebenarnya kita rencanakan jam 7 atau setelah kita selesai di tempat ini di Wisma Tebas. Besok sore juga kita masih akan laksanakan ibadah penghiburan jam 6 sore, dan Sabtu pagi jam 8 doa dan diberangkatkan ke Rembon untuk ibadah pemakaman di Rembon. Yang kedua, besok ibadah Jumat Agung kita laksanakan satu kali di halaman gedung gereja, ibadah jam 9 pagi dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Dan hari Sabtu sekitar jam 9 kita akan laksanakan perjamuan kudus ke para orang tua kita yang tidak mampu datang ke gereja atau yang baru melahirkan. Jadi yang den tumaniki anak pokadai, nah dilayani duka dana di salah. Yang berikutnya hari Sabtu sore kita akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi jam 5 sore, dan pada hari Minggu kita laksanakan ibadah Paskah 2 kali, jam 6 pagi kita harapkan lintas generasi anak sekolah minggu setelah pulang obor bersama dengan warga jemaat. Jam 6 pagi kita mulai kalau hari hari Minggu, dan yang kedua dilaksanakan pada sore hari jam 6 sore. Jadi itulah yang kami sampaikan sebagai penekanan untuk kita sekalian. Terima kasih. Kita satu dalam doa syafaat. Kami tahu bahwa Engkau memberikan seluruh hidupmu bagi kami. Engkau rela menderita. Engkau mau memperlihatkan bahwa cinta kasih-Mu begitu dalam, begitu indah di dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami selalu mengingat segala pengorbanan Kristus, bahkan kami hidup dari pengorbanan-Mu dan mau memberitakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman-Mu akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam keluarga kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami senantiasa membangun kehidupan ini dengan terus memandang kepada Kristus. Kami hidup dalam suasana mengasihi-Mu, mengasihi sesama, takut dan setia hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang berduka. Biarlah Tuhan terus menghibur agar kekuatan dan penghiburan sejati selalu diperoleh dari Tuhan. Engkau juga tahu beban-beban kehidupan kami, tolonglah Bapa agar kami dapat melewati setiap beban pergumulan ini karena pertolongan dan kasih-Mu. Engkau memberkati ketika kami menikmati sukacita-Mu Tuhan dengan pertambahan usia, dengan memperoleh sukacita lewat pekerjaan atau pendidikan, kiranya semuanya sempurna di dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati untuk pelayanan-pelayanan yang terus dikerjakan majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini. Pakai kami Tuhan untuk terus melayani dengan baik. Bahkan juga ibadah penghiburan sebentar yang akan dilakukan, Engkau berkati Bapa, kiranya dengan ibadah penghiburan ini keluarga dan kami semua terhibur dengan firman-Mu. Juga ibadah esok di Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Paskah, Tuhan berkati. Kiranya semua dipersiapkan dengan baik, di dalamnya nama Tuhan diagungkan. Terimalah persembahan syukur kami, biarlah semua yang kami berikan hari ini boleh membawa kemuliaan bagi-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berikan suasana yang damai, yang tentram di kota kami, juga di banyak tempat di seluruh Nusantara ini. Bahkan di dunia ini Tuhan berikan suasana damai, agar peperangan boleh berhenti dengan baik. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin. Engkau tahu Tuhan, kiranya mereka terus melihat betapa banyaknya korban, betapa banyaknya penderitaan yang terjadi.
Mohon Tuhan kiranya kedamaian ini boleh tercipta di dunia ini. Engkau memberkati Bapa di sorga kami semua. Ketika kami akan pulang sebentar, antarlah kami agar tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Kiranya kami terus mengikuti jejak-Mu Tuhan, mau hidup dengan penuh kerendahan hati, mau terus memberitakan kematian Kristus, sehingga hidup kami berkenan bagi Allah. Ini doa kami, syukur kami. Kami bawa semuanya ini di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Pergilah saudara-saudara, tetaplah berjalan mengikuti jejak Kristus, beritakanlah kematiannya, karena kematiannya menghidupkan kita. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur persekutuan ini boleh berlangsung dengan baik. Ibadah boleh kita selenggarakan dalam persekutuan ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan nyata sehari-hari, dan sebagai nyanyian syukur kita katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan ayat kedua nanti kita sambil bersalam-salaman. Kamis Putih atau Kamis Suci
Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat malam. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa. Selamat malam, kami informasikan kepada Bapak Ibu Majelis, khususnya yang besok bertugas di ibadah Jumat Agung, untuk tidak pulang dulu karena ada beberapa penyampaian dan kita akan melakukan gladi. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Majelis Gereja yang besok akan bertugas di ibadah Jumat Agung, diharapkan untuk tidak pulang dan tetap tinggal karena ada beberapa penyampaian dari panitia. Terima kasih.